nyepet kita yang ke-15. Sampai saat ini kita selalu berhasil. Karena korban kita tidak ada yang berteriak-teriak kehilangan uang. Iya, cepat baca mantranya. Kalian lihat semua, dia sudah tidak berdaya. Haruskah kita menjadi orang yang biadab, menghakimi orang yang tidak berdaya? Ini babi, Pak Kiai. Babi ngepet. Ya, betul. Tenang semua. Dia ini manusia, sama seperti kita. Nah, sekarang kalian lihat. Saya akan buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu diawali dengan basmalah, maka Allah akan menjadi pelindung. Dan ketika kita berjumpa, bertemu, mengucapkan salam, maka demi Allah ada sifat saling mendoakan untuk sebuah keselamatan, rahmat dan berkah yang datang dari Allah. Pemirsa, terkadang diri ini bertanya, dan mungkin sebagian besar orang juga akan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sebetulnya dari siapa sih segala cobaan yang datang mendera setiap diri manusia? Kalau Al-Fakir ini boleh menitipkan jawaban, sudah pasti itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapi setiap ujian yang datang dari Allah. Apakah kamu merasa diri kamu beriman kalau kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaannya. Ketika ujian datang, tinggal bagaimana kita menikmati ujian itu, maka akan datang sifat syukur. Tapi kalau tidak, kufur, kita akan merendahkan diri kita, bahkan menjadi hewan. Ayo, kita saksikan kebiadaban kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kiai, sebaiknya sketsel yang sebelah sana dipindahkan ke sini untuk pembatas. Ya, begitu juga lebih baik. Kalian bertiga, cepat bawa sketsel itu ke sini. Ayo. Baik, Kiai. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya menunggu di luar saja. Baik, Kiai. Katanya korban tabrak lari, Mbak Yu. Kalau menurut pengalaman yang begitu itu, sepertinya korban dikeroyok oleh banyak orang. Pak Kiai, Pak Parman. Ada lenguhan babi dari mulut Pak Parman, Pak Kiai. Apa katamu? Ada lenguhan babi? Benar, Pak Kiai. Astagfirullah. Kalau Pak Parman itu ngepet. Iya benar, Mbak. Iya, Mbak. Ih, serem banget, Mbak. Suara babi. Babi. Pak Kiai, bagaimana ini Pak Kiai? Tenang, Bu. Pak Parman itu manusia dan harus dikuburkan sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kembalikanlah saudara saya ini menjadi seperti semula. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bu, jasadnya harus segera dikafani. Jadi bawa ke masjid untuk disolatkan. Bagaimana? Iya Pak Kiai, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak sudah mau disolatkan, Bu. Iya, Ibu tahu. Jadi, Ibu nggak ikut ke masjid?
Enggak. Kalau kalian mau ikut, kalian pergi aja ya. Tinggalin ibu mau sendirian. Iya, Bu. Ya Allah. Ini pasti karena kami salah langkah. Kami telah meninggalkanmu, ya Allah. Karena kami tidak kuat menjalani cobaan kemiskinan yang kau berikan, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Bu, Ibu kemana ya? Ibu. Ibu. Seperti suara Ijah. Kemarin sudah kesini, kenapa sekarang kesini lagi ya? Bu. Sebentar, Jah, tunggu. Ibu. Tunggu. Ija, ada apa lagi kamu? Kamu kesini pasti karena tahu bapakmu tidak ada di rumah. Ijah. Bu. Bu, sebentar, sini. Mau apa lagi kamu kesini? 3 hari yang lalu kamu kesini bilang bahwa anakmu yang paling kecil sakit. 2 hari yang lalu kamu masih kesini bilang bahwa kamu tidak bisa masak. Lalu sekarang mau apa? Kamu tidak punya beras. Karena suamimu nggak ngasih uang belanja sama kamu, kan? Iya kan? Pak, sudah toh, Pak. Sama anak sendiri mbok jangan begitu. Bu, dengar, Bu. Apa, Pak? Ini kesempatan baik untuk membuka mata anakmu itu. Bahwa apa yang Bapak katakan dari dulu itu benar. Dari dulu Bapak ini tidak suka kalau Ija anakmu itu kawin sama si Parman. Si Parman itu kan pemalas, Bu. Tidak punya keahlian apa-apa. Bagaimana kamu dan anak-anakmu bisa makan kalau suamimu tidak kerja? Pak, Bapak ini ngomongnya jangan keras-keras. Malu, Pak, sama tetangga. Nah, Jah, kamu masuk, Jah. Enggak, Bu. Ija nggak jadi. Ija pergi aja. Jah, Jah, mau kemana kamu? Pak, bagaimana ini? Bagaimana kalau sampai si Ija ada apa-apa? Dia datang ke sini kan pasti ada keperluannya, Pak. Dia pasti kepepet sesuatu. Kasihan dia. Jah. Bu. Apa toh, Pak? Bapak ini. Sudah, biarkan saja. Bapakmu memang tidak pernah bisa baik kepadaku. Bisanya cuma mencela dan tidak percaya. Bapakmu tidak pernah tahu, Jah. Kalau aku sudah mencari kerjaan kemana-mana. Tapi kamu kan tahu sendiri, Jah. Setiap aku melamar pekerjaan, jawaban yang aku dapat selalu saja tidak ada lowongannya, Jah. Cari kerja zaman sekarang itu susah, Jah. Harus ada pengalaman dan koneksi. Ijazah SMP-ku hanya dipandang sebelah mata. Kamu kan tahu, aku sudah melakukan apa saja, Jah. Narik becak sudah aku lakoni. Kuli pasar dan nyangkul juga sudah aku kerjakan. Tapi semua itu hanya sementara aja. Aku hanya menjadi pekerja cadangan. Apa artinya semua ini kalau pada akhirnya semua menjadi serba tidak tetap?
Maafkan aku, Ja. Maafkan aku telah membuatmu menjadi susah. Jadi menderita. Dan dijauhi oleh orang tua kamu. Bagaimana dengan anak-anak, Ja? Iya, mereka belum makan, Mas. Kalau kita bisa menahan lapar, Ja. Tapi mereka... Kita coba ngutang beras ke warung ya, Mas. Jangan, Ja. Hutang kita sudah sangat banyak. Bagaimana mungkin? Tapi kita coba dulu ya, Mas. Tapi... Pokoknya bayar semua utang kamu, baru kamu boleh ngutang lagi, ha? Sini! Hah? Coba ibu-ibu, lihat sini, lihat. Masa sudah sebesar ini hutangnya, masih mau ngutang lagi? Apa yang gak bakalan bangkrut warung saya? Hah? Bu, kalau tidak boleh hutang, ya bilang saja tidak boleh. Jangan hutang orang, ibu tunjukkan kepada orang lain. Parman, saya terpaksa berbuat begini karena istri kamu ini tidak mau membayar hutangnya, tapi mau ngutang terus. Hah? Iya. Nanti saya akan bayar hutang istri saya, Bu. Kapan? Kapan kamu mau bayar hutang kamu itu, ha? Nanti, Bu, kalau saya sudah bekerja. Kapan kamu bekerja, Kapan? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi kapan? Cukup! Saya memang punya hutang, tapi tolong jangan permalukan saya di depan umum. Bayar! Hah? Mau apa kamu? Hah? Mau apa? Aduh, kok jadi begini? Pak, tolong Pak! Sudah, Mas. Mas! Sudah! Mas! Mas! Sudah, Mas! Jangan pukuli suami saya, Mas! Sudah, Mas! Sudah, Mas! Sudah, Mas! Sudah, jangan pukuli suami saya! Sudah, Mas! Sudah! Bagaimana ini, Mas? Kelihatannya kita tidak mungkin tinggal di sini lagi. Kita makin jadi guncingan tetangga, Mas. Apa kamu pikir aku tidak malu, Ja? Aku malu. Aku malu sekali. Cuma gara-gara masalah hutang, urusannya bisa sampai RT, RW, dan kelurahan. Mas, kita pindah saja dari kampung ini, Mas. Bagaimana kita bisa pergi dari sini, Ja? Kalau hutang-hutang kita saja belum lunas. Dan mau kemana kita? Kalau kita tidak punya uang sama sekali. Nasib. Kenapa nasib kita jadi kayak gini, Mas? Kalian, kalau kalian menangisi nasib tanpa usaha, kalian ingin kaya? Kalian ingin hidup berlimpah harta? Kalian bosan dengan kemelaratan dan dihina serta dikucilkan seperti yang kalian alami saat ini? Pergilah ke Gua Celeng Sari. Gua Celeng Sari? Ya. Untuk apa? Katanya kepingin kaya. Iya, Nyi. Kami memang kepingin kaya. Iya. Kami sudah bosan miskin terus. Sudah bosan hina orang, Mak. Iya. Kalau begitu, sini. Dengar baik-baik. Itu dia.
Sepertinya gua itu yang dimaksud Gua Celeng Sari. Iya, kamu benar. Itu batu besar yang menjaganya, seperti celeng, babi hutan. Ayo, Mas. Gelap, Mas. Tidak kelihatan apa-apa. Jangan takut, ayo teruskan langkah kalian. Ayo. Bagaimana masuknya? Kita tidak bisa melihat jalan. Tapi menurut Mak Gingsir, kita harus melaksanakan perintah yang kita dengar, Mas. Kalian tidak bisa keluar lagi. Cobalah menoleh ke belakang. Bagaimana ini sekarang? Sudah jadi niat, Mas. Mau tetap miskin atau kaya? Bagus. Itu baru jawaban bagus. Ayo maju. Ayo. Selamat datang di Gua Celeng Sari, anak-anakku. Mak Gingsir sudah memberitahu padaku. Iya, Nyi. Kami datang ke sini atas petunjuk Mak Gingsir. Apa kalian benar-benar ingin kaya? Iya, Nyi. Iya. Kalau begitu, aduk kembang setaman yang ada di hadapan kalian. Setelah itu, kalian katakan padaku, apa yang kalian lihat. Lakukan, Ija. Baik, Nyi. Baik, Bu. Bangun, Pak. Pak, bangun. Aduh, Pak, bangun. Ada suara ngedobrak di laci, Pak. Apa, Ma? Orang nggak ada apa-apa kok di laci. Tapi, Pak. Nggak ada apa-apa kok di situ. Ayo, tidur lagi. Tapi Papa lihat dulu dong. Mama yakin tadi dengar sesuatu. Lihat, Pak. Lihat, ini masih terkunci. Nggak ada apa-apa kok. Mama mimpi kali. Yuk, tidur lagi. Masih malam. Ayo, Ma, tidur lagi. Iya, mereka tidak melihatku. Pulang, Mas. Mas sudah berhasil. Mas sudah menyelesaikan semua pekerjaan. Sekarang cepat pulang, Mas. Pulang. Mas. 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 Mas, kenapa? Mas. Mas. Kita berhasil, Ja. Iya, Mas. Iya. Lihat itu uangnya, Mas. Luar biasa, Ja. Luar biasa. Kita kaya, Ja. Kita kaya. Iya, Mas. Kita tidak miskin lagi, Mas. Kita jadi orang kaya, Mas. Ibu! Bu! Cepat rapikan uangnya. Jangan sampai ketahuan anak-anak, Mas.
Ada lagi, Bu? Cukup, Bu, ini aja. Oh iya, terima kasih. Iya. Siapa ya? Waduh. Pak, siapa, Pak? Hai. Oh, Ija. Dek Ija toh. Tolong Bu, catatan hutang saya. Sebentar ya, Dek Ija ya. Sebentar. Ini loh, Dek Ija. 85.500. Ini. Dah Bapak, dah. Aneh ya? Kok bisa kaya mendadak begitu? Iya ya. Bu, jadi orang kaya itu enak ya, Bu? Dulu nyari ikan asin aja susah. Tapi sekarang mau makan apa saja ada. Ah, sudah. Jangan ingat yang dulu-dulu. Sakit. Ya udah, sekarang kalian makannya yang banyak ya. Bu, ada tamu. Katanya orang tua Ibu. Orang tua saya. Coba kamu lihat, Lin. Itu mereka, Bu. Bapak, Ibu. Ija. Saya kira Ibu dan Bapak tidak mau ke sini. Ayo, Bu. Aduh, rumahnya. Mas Bendot, kenalkan, ini Ibu dan Bapak saya. Oh, Mang. Saya kira tadi. Monggo, Pak. Ayo, Bu, Pak. Mas Parman ada di dalam. Ayo. Aduh, Ija, rumahnya. Ayo, Bu. Pak. Ayo, Pak, Bu. Masuk. Iya. Bu, sendalnya loh, Bu. Nggak usah, Pak. Pakai aja. Pakai, Pak, malu-maluin. Jah, Ibu senang sekali kalian bisa begini. Ibu, namanya roda kehidupan. Kadang di bawah, kadang di atas. Seperti ini. Bapak, Ibu. Pak, sini, Pak. Kasih kabar, Pak, kalau mau kemari. Jadi bisa kami jemput. Oh, alah, Man bikin kaget saja kamu ini. Cucuku ya? Iya. Itu kaki nenek. Sana. Aduh, cucu kakek. Sini. Ima. Pak, Man. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Ayo sehat. nih, lihat kamar Pardi sama Ima. Mau kemana ini? Hah? Aduh, Man. Hebat kamu, Man. Apa usahamu, Man? Sampai kok perubahanmu sehebat ini, Man? Bapak, Iya, Jah. Mas Parman punya kantor sendiri. Kami membuka usaha angkutan dan grosir macam-macam. Oh, pantas. Bagus kalau begitu. Ayo nih, pelan-pelan. Ayo nih, kemana? Ke kamar Ima. Iya, tapi pelan-pelan ya.
ini memang susah dan maunya menang sendiri. Ini memang otak adik yang gatuk, Bu. Tapi tidak ada salahnya, toh. Kalau Bapak punya pikiran seperti itu. Pak, hilangkan pikiranmu yang tidak-tidak. Jatuhnya fitnah, Pak, kalau Bapak nuduh Parman seperti itu. Bu, kalau si Parman itu punya perusahaan grosir, dan dia punya perusahaan angkutan seperti yang dikatakan si Ija, aku kok jadi nggak percaya ya, Bu? Mana ada sih, Bu? Orang yang tidak punya pengalaman apa-apa tahu-tahu jadi pengusaha. Itu kan aneh namanya. Terus menurut Bapak si Parman itu kerja apa? Ya Bapak juga tidak tahu, Bu. Tapi kok Bapak jadi takut ini, Bu? Jangan-jangan si Parman jadi ikut-ikutan jual narkoba, Bu. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai menantu kita punya pemikiran seperti itu. Itu namanya neraka dunia dan neraka jahanam urusannya. Bapak. Saja. Ini adalah rumah sasaran. Dan ini jalan paling dekat. Itu rumah siapa, Mas? Kata orang sih, rumah bandar judi. Nggak ada salahnya kalau kita ngepet di rumah bandar judi. Mudah-mudahan uangnya berpeti-peti. Tapi, Mas, yang aku butuhkan itu namanya. Ya, namanya Pak Sanjoyo. Pak Sanjoyo Boto. Dia adalah bandar judi yang paling kaya sekabupaten. Kalau begitu, ayo kita mulai sekarang juga. Baik. Ini ngepet kita yang ke-15. Sampai saat ini kita selalu berhasil. Karena korban kita tidak ada yang berteriak-teriak kehilangan uang. Dan mereka juga tidak mencurigai kita, Mas. Iya. Hati-hati, Mas. Orang ini sama sekali tidak kita kenal. Jadi Mas harus berhati-hati. Iya. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Sekarang kamu toh. Oke. Tapi sudah aku makan dulu nih. Nah, gua sekat sini toh. Nah. Nih, duduk sini. Nah. Apaan tuh, Dir? Kucing kali. Ayo jalan. Tapi baunya bau celeng, Dir. Bau babi hutan. Sudahlah. Telur pecah. Berarti kedatanganmu diketahui orang, Mas. Harus kuredam. Ya. Tidak ada uang di sini. Siap. Ma, kamu di mana, Ma? Iya, Pak. Tunggu sebentar. Kamu masih sakit perut? Ma? Ma? Ma, buruan, Ma. Buruan, Ma. Buruan ke sini, Ma. Ada apaan sih, Pak? Buruan ke sini. Coba lihat, Ma. Loh, seharusnya kan akhirnya tertutup, Pak. Iya. Berarti Berarti apa? ada yang ke ruang kerja kamu, Pak. Celaka.
memisahkan saya dari Ija. Tidak, Pak. Ija tidak akan berpisah dari saya. Tidak! Parman, apa yang kau lakukan? Pak, saya jadi begini. Saya karena Bapak. Kalau saja Bapak membantu kami, tidak menghina saya, dan punya belas kasihan terhadap saya, pada Ija dan kedua cucu Bapak, saya tidak mungkin jadi begini, Pak. Ya, Pak. Apa Bapak pikir saya senang menjadi binatang menjijikan seperti ini? Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak mimpi lagi? Bu, dalam mimpi itu, Parman mengakui bahwa dia memang ngepet, Bu. Dia menyalahkan aku. Katanya akulah yang menyebabkan semua ini, Bu. Dia sangat marah padaku. Dia menyerangku, Bu. Tapi Parman yang sudah berwujud menjadi setengah celeng itu, ketika aku tebas dia dengan golok, dia berubah menjadi Ija, Bu. Anak kita. Sudah, Pak, sudah. Sekarang kita temui Parman. Kita harus bicara, ya? Betul, Bu. Betul. Kita harus menemui Parman. Kita harus bicara sama dia. Sudahlah, tidur. Kantor ini dan perusahaan inilah yang membuat kami jadi seperti yang sekarang ini, Pak. Ya. Tapi pertanyaannya sekarang, dari mana awalnya sampai suamimu itu punya banyak uang? Jawabannya masih sama, Pak. Kami tuh nggak ngepet seperti apa yang dikasakusukan orang, Pak. Mudah-mudahan apa yang kamu katakan sama Bapak itu benar, Jack. Tapi ingat, kalau sampai apa yang dikasakusukan oleh orang-orang itu benar, maka laknat Allah lah yang akan kalian terima. Aku dan ibumu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak akan bisa menolong kalian. Ayo, Bu. Mudah-mudahan apa yang kamu katakan sama Bapak itu benar, Jack. Tapi ingat, kalau sampai apa yang dikasakusukan oleh orang-orang itu benar, maka laknat Allah lah yang akan kalian terima. Aku dan ibumu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak akan bisa menolong kalian. Iya. Bapak benar. Bapak tidak akan bisa menolong saya dan Ija kalau akhirnya laknat Allah mendera kami. Tapi mungkinkah saya hentikan ini? Mungkinkah perjanjian saya dengan siluman celeng dibatalkan? Mungkinkah? Mas. Awas, Mas! Mas ini mikirin apa sih? Ya ampun. Mas, kamu mikirin apa? Tidak aja, aku tidak mikirin apa-apa. Sudah ya? Aduh, Mas. Ija,
Kamu pasti tidak setuju kalau kita sudahi permainan ini. Kamu tidak boleh mundur. Kamu harus terus. Siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Perjanjian tetap perjanjian, Parman. Darahmu sudah darah celeng. Dan kepalamu adalah kepala celeng yang sekarang ada di hadapanmu. Tidak! Tidak! Jangan lari, Parman. Jangan lari dariku. Tidak! Tidak! Pergi kamu! Pergi kamu! Pergi kamu! Ada apa, Mas? Ada kepala celeng mengejar-ngejar aku, Jah. Mana? Itu. Kepalanya mau menjadi kepalaku. Apa? Kepala celeng itu mau menjadi kepalamu? Iya, itu, Jah. Seperti ini. Mas, minum dulu ya tehnya. Tidak. Aku tidak akan minum teh itu sebelum arti mimpiku terjawab. Coba kamu bayangkan. Kepala celeng itu benar-benar mengejarku. Dan kamu juga berkepala celeng ketika menolongku. Mengerikan sekali. Mengerikan. Kamu ingin tahu kenapa kepala celeng itu mengejar-ngejarmu, Parman? Mak Ginsir. Perjanjian dengan gaib mengikat dan tidak bisa diubah, Parman. Maksud Mak Ginsir? Kalian tidak akan bisa lepas dari perjanjian itu. Jalankan saja apa yang sudah kalian sepakati. Nikmati nikmat duniamu. Kumpulkan harta sebanyak yang kalian inginkan. Raja Siluman Celeng Gua Celeng Sari akan memanggil kalian kalau kalian sudah berhasil membangun pilar emas di rumah kalian sendiri. Jadi kuingatkan kalian, jangan punya pikiran untuk ingkar. Karena kemanapun kalian lari, anting pengikat kalian akan menjewer telinga kalian sehingga kalian masuk ke dalam perjanjian itu. Minumkan teh hangatnya, karena jawabannya sudah kuberikan. Sampai nanti. Mak Ginsir. Bapak mau kemana? Nggak tahu. Mas, kamu mau kemana? Mbah memanggil. Mbah memanggil. Mbah siapa, Mas? Mas! 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 Ada apa ini? Mas! Mas! Mas mau kemana? Mas!
Lihat saja saudara-saudara sekalian. Si Parman akan segera datang di hadapan kita. Sekali kebas dengan kemenyan saya, si Parman akan berubah menjadi babi ngepet. Menjadi celeng. Lihat saja. Situasi ini benar-benar mendebarkan saudara-saudara. Kita semua akan melihat keajaiban yang benar-benar nyata. Itu dia. Sini kamu. Sini anakku. Sini. Sini. Siapa mereka? Dan apa yang akan mereka lakukan padaku? Sini. Tidak. Tidak. Dukun itu akan menjebakku. Orang yang telah kuambil uangnya pasti telah membayar dukun itu untuk menelanjangiku. Tidak. Tidak, tidak. Kenapa marah-marah, Mas? Tidak baik pergi dalam keadaan marah. Iya. Sudah ada yang kontrol, Bu. Kang, kalau ada singkong enak nih, Kang. Benar-benar ketat penjagaan malam ini. Ada apa ya? bagaimana toh? Sudah ada tanda-tanda babi ngepet itu datang? Amandir, belum ada tanda-tanda, tapi kami akan memperketat keadaan. Oh ya, bagaimana keadaan di sana? Keadaan rumah di sini baik-baik saja. Ganti. Oke, waspada. Ingat, tujuan kita malam ini adalah memancing dan menjebak babi ngepet si Parman itu ke rumah ini. Kita harus siap untuk menangkap si babi ngepet itu. Jangan khawatir, Pak. Ada 12 penjaga yang saya sudah sebar di setiap sudut rumah. Dan kami yang berenam ini akan ada di pos masing-masing yang sudah ditentukan. Dan ingat, gerbang jangan dijaga. Bagaimana babi ngepet itu bisa masuk kalau gerbang dijaga? Baik, Pak. Kami mengerti. Dan biarkan babi ngepet itu masuk kemari. Tapi ingat, kalian jangan melakukan apa-apa dulu sebelum babi ngepet itu masuk ke kamarku atau ke ruang kerjaku. Mengerti? Mengerti, Pak. Oh ya, kalian tidak usah khawatir kalau babi ngepet itu akan lolos lagi. Karena Kiai Rahman telah memagari rumah ini agar babi ngepet itu terkepung dan tidak bisa lolos lagi, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bagus. Kalian siap di pos masing-masing. Dan langsung muncul begitu kalian dibutuhkan. Mengerti? Mengerti, Pak. Ayo. Inilah yang disebut pucuk dicinta ulang tiba. Hanya rumah ini yang tidak dijaga. Ini kesempatan yang sangat baik. Kesempatan emas. Iya, aku masuk sekarang.
kita hanya akan muncul kalau sudah ada perintah dari Pak Marco. Iya. Tenang, jangan gerasa gerusu. Dua telur pecah. Berarti kedatanganmu diketahui orang, Mas. Cepat pergi. Cepat pergi, Mas. Cepat kembali. Harus kuredam. Apa yang terjadi? Kamu kenapa, Mas? berasal dari ruang kerja aku, Ma. Berarti babi ngepet itu sedang di ruang kerja aku, Ma. Kelihatannya begitu, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Menurut Kiai Rahman, kita harus menemui Kiai Rahman di pos, Ma. Lalu, bagaimana dengan babi itu? Babi itu tidak akan bisa lari, Ma. Karena Kiai Rahman sudah memagari seluruh rumah ini dengan ayat-ayat, Ma. Ayo, Ma. Iya. Kemarahan mereka. Pak Kiai, jangan khawatir Pak Kiai, biar kami yang menangkapnya. Pak Markum. Iya, Pak. Celaka. Bukan ini yang saya harapkan. Pak Markum. Iya, Pak. Tolong ingatkan sama orang-orang yang ada di luar. Jangan sampai mereka menyakitinya. Baik, Pak Kiai. Baik. Ayo, silakan. Hei, kalian jangan bengong. Ayo kejar. Seharusnya dia tidak keluar. Maafkan saya, Pak. Terpaksa babi ini saya jala. Kalau tidak dijala, dia akan lolos, Pak. Cukup. Kalian lihat sendiri. Dia sudah tidak berdaya. Haruskah kita menjadi orang yang biadab, menghakimi orang yang sudah tidak berdaya? Ini babi, Pak Kiai. Babi ngepet. Tenang semua. Dia ini manusia, sama seperti kita. Nah, sekarang kalian lihat.
Saya akan membuktikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang? Ini siapa Pak Kiai? Parman, Pak. Parman ya? Mas Parman! Maafkan aku, Mas. Ada cita dan ada hidup dan juga mati. Jenazah Bapak sudah mau diberangkatkan, Bu. Bun, ya. Kami Tuan Kiai. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Sudah lalu. Doanya bisa diteruskan di rumah. Saya mohon, Pak Kiai tinggalkan saya sendirian. Ya sudah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan saya, Mas. Semua ini salah saya. Saya yang membuat semuanya begini. Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Itu janji Allah. Washkuruni wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Dan banyaklah bersyukur kepadaku, dan jangan kamu kufur kepadaku. Itu perintah Allah. Ketika diri ini diliputi dengan kemiskinan harta, maka ingat Allah. Allah akan mengingat. Ingat Allah di saat lapang, maka Allah akan ingat dirimu di saat sempitmu. Ingat Allah di saat senang, maka Allah akan mengingatmu di saat susahmu. Bicara soal ujian, demi Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan kepada kamu sekalian dengan sedikit cobaan, ketakutan, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, kering akan tumbuh-tumbuhan, kelaparan. Subhanallah, sedikit. Tapi demi Allah, wabashir as-sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada banyak orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika mereka ditimpa dengan kemalangan, dengan musibah, maka dia katakan sesungguhnya semua ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan hinakan diri kita, apalagi menjadi hewan, mencuri harta orang yang menjadi hewan. Demi Allah, makhluk yang paling mulia adalah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunga indah berduri, ada siang, malam, dan pagi. Anak Adam datang dan pergi, itulah misteri ilahi. Ada cita dan putus asa, ada cinta juga derita, ada hidup dan juga
bersama.